Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang saat ini berada di Omah Joglo Pasinaon maupun yang sedang mengikuti ibadah online melalui platform Zoom maupun YouTube. Kita akan memulai ibadah kita hari ini tanggal 31 Januari 2020. Saya akan membacakan panggilan berbakti kita pada hari ini yang diambil dari Habakuk 2 ayat 20. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, dia segenap bumi. Kita akan menyanyikan lagu nyanyian pujian nomor 4, Allah Bapa kami. Membacakan silih berganti, saya akan membacakan ayat yang ganjil. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, baik yang ada di Omah Joglo Pasinaon maupun yang ada di rumah saat ini, akan membaca bersama-sama ayat yang genap. Saya akan memulai dari ayat pertama, yaitu ayat yang ke-13. Ketika hari Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka melihat tanda-tanda yang diadakannya. Kita membacakan ayat 25 bersama-sama. Dan karena mereka seorang pun memberi kesaksian kepadanya, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian 285 Tuhan Karena.
suaramu ku dengar, lembut merdu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Ayat yang kedua. Tuhan harapanku selamanya, godaan atasku tak berdaya. Tuhan harapanku setiap saat, jikalau Tuhan jauh, aku Tuhanlah harapanku. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkati. Ayat yang keempat. Tuhan harapanku senantiasa, janji setiamu tentu selama-lamanya, ku milikmu. Tuhanlah harapanku, ya sepanjang waktu, sekarang juru selamat berkatiku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapak Suloso akan menolong kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau pagi ini Tuhan izinkan kami semua di dalam rumah sembahyang ini karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam semua aktivitas dan kegiatan kami. Kami bersyukur atas anugerah, kasih, sayang, dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melaksanakan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami saling mengasihi, saling menyayangi untuk bisa mengabarkan kabar keselamatan yang datang dari Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami berdoa khusus bersyafaat buat bangsa dan negara kami. Khususnya kami berdoa untuk kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Pak Maruf Amin dan semua kabinet yang mendukungnya Tuhan, para gubernur, bupati, wali kota, sampai aparat yang paling bawah di tingkat desa Tuhan. Ini adalah bangsa kami yang Tuhan izinkan untuk berdiri. Oleh sebab itu kami akan mendoakan terus Tuhan buat bangsa kami, khususnya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh bangsa kami di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang memporak-porandakan segi-segi kehidupan ekonomi, psikologis, teristimewa Tuhan, kesehatan, dengan korban hampir 1 juta lebih orang terinfeksi virus corona ini Tuhan. Tapi kami tahu ini juga semua rencana Tuhan dan ada di balik itu semua kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan di Indonesia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa buat pemimpin bangsa kami untuk selalu bersembah sujud kepada Engkau untuk bisa menyelesaikan cobaan ini Tuhan, sehingga bangsa negara kami akan bisa mengatasinya dan norma seperti sedia kala semua aktivitas bisa dilakukan. Kalau saat ini kami hampir 1 tahun bekerja di rumah, 1 tahun tidak bisa melakukan aktivitas dengan bebas. Dan semua menjadi introspeksi kami Tuhan, kami untuk mendoakan bangsa dan negara kami.
Secara khusus Tuhan, kami berdoa buat GCC di dalam pertumbuhannya Tuhan, dengan visi untuk bisa menyayangi Tuhan sepenuh hati dan menyayangi sesama. Dan kami ingin Tuhan orang yang ada di dalamnya Tuhan sepenuh hati, sepenuh jiwa di dalam kekeluargaan gaul untuk bisa ambil bagian di dalam mengembangkan pemuritan dan di dalam pewartaan kasih ini Tuhan. Pakailah Rumah Joglo Pasinaon sebagai tempat rintisan untuk kami ke depan memberikan kesempatan kepada komunitas untuk bisa mengembangkan gereja kami sendiri lebih besar untuk bisa menjangkau orang banyak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan memberkati program yang sudah disiapkan selama tahun 2021 ini Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan campur tangan di dalamnya untuk semua kegiatan-kegiatan pembiayaan dan kami semua setia Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan seperti Tuhan ajarkan dalam Roma 12. Dan kami percaya Tuhan melalui kegiatan di tempat ini nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan disampaikan. Terlebih Tuhan secara khusus pagi hari ini kami berdoa buat saudara kami Ibu Widoyoko Irawan yang dirawat di rumah sakit dan kami percaya Tuhan ini juga rencana Tuhan dan kami mendoakan melalui para medis, dokter dan saat ini menunggu dokter ortopedi Tuhan Engkau akan menjamah memberi mujizat kepada Ibu Widoyoko untuk bisa sehat kembali untuk bisa bergabung dengan kami. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan seluruh Indonesia Tuhan yang saat ini menderita dampak dari COVID Tuhan. Engkau menjamah satu persatu mereka semua, para hamba Tuhan, para medis, semua Tuhan yang mereka ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, Engkau akan memberikan mujizat dan jamaah kepada mereka. Secara khusus kami berdoa buat keluarga Pak Arnold Sirwora Tuhan, hambamu yang sudah dipanggil Tuhan kemarin, dan kami percaya Tuhan semuanya adalah kehendak-Mu dan kami tidak bisa menangkal kehendak-Mu dan kami tidak tahu juga kapan kami akan dipanggil oleh Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kami dipanggil oleh Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup ini sepenuhnya di dalam pelayanan Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Akhirnya Tuhan kami berdoa untuk program gaul, baik program ibadah, baik program sekolah minggu, program pendidikan, terlebih program sosial Tuhan yang seperti Tuhan diajarkan untuk kami bisa berdampak pada orang-orang lain khususnya di masyarakat sekitar sini Tuhan. Berkati ibadah pagi hari ini Tuhan, khususnya Pendeta Saparman yang akan menyampaikan kebenaran firman. Tuhan urapi secara keseluruhan supaya kami menikmati berkat yang didatangkan dari Tuhan melalui hamba-Mu ini. Berkati keluarganya yang menjadi calon berkat firman untuk bisa memberkati di pekerjaannya bagi saya di Firman Ukrim. Dan kami percaya Tuhan melalui khotbah-khotbahnya nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa buat semua pengerja yang saat ini membuka tim, pembelian pujian, bahan musik, kolektan, dan semuanya Tuhan. Kami ini diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Kami berdoa juga buat mahasiswa yang saat ini ada di Joglo Pasinaon. Hari ini menyelenggarakan divisi kebenaran Kristen. Tuhan berkati mereka supaya mereka berdampak juga untuk mewartakan kabar kebenaran Allah melalui kegiatan di sini. Akhirnya Tuhan ampuni segala dosa kami kalau kami kurang berkenan di hadapan Engkau dan Tuhan sendiri akan menjaga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati, pikiran kita untuk firman Tuhan. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian 207, Suaramu Kurindukan. Suaramu Tuhan, kurindukan. Suaramu Tuhan, kurindukan. Buka telingaku, ku menyembah
suaramu Tuhan kurindukan. Suaramu Tuhan kurindukan. Ku menyerah, ku rindukan suaramu. Ayat yang ketiga. Suaramu, suaramu ku rindukan. Terimalah diriku, suaramu Tuhan ku rindukan. Suaramu Tuhan ku rindukan. Buka telingaku, ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Silakan duduk kembali, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang dia akan dibawakan Bapak Kapaman, kami persilakan. Oke. Judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah rumah ibadah atau mall. Itu dari Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Tadi sudah kita baca, saya tidak akan mengulang membaca lagi. Injil Yohanes itu ditulis ayat dari pasal 20 ayat 30 dan 51. Ada dua maksud. Yang pertama adalah polemik, memberikan bukti bahwa Yesus itu adalah Mesias. Itu tujuan Injil Yohanes ditulis. Yang kedua adalah untuk pewartaan Injil. Yang percaya dalam namanya beroleh hidup. Jadi dua ini yang dimaksud Injil Yohanes ditulis, dan setiap peristiwa dan setiap wacana yang dituliskan itu tujuannya untuk dua hal ini. Nah, kepada siapa Injil Yohanes ditulis? Memang ini rupanya yang pertama kepada pemuja Yohanes Pembaptis. Ada pemuja Yohanes Pembaptis yang percaya bahwa Yohanes Pembaptis Mesias. Makanya Yohanes memberitahu kepada mereka, bukan. Di awal-awal Yohanes Pembaptis ditulis oleh Yohanes penulis kitab ini, bahwa Yohanes Pembaptis sendiri mengakui bahwa dia bukanlah Mesias, tetapi dia adalah suara yang di padang belantara itu. Juga ditujukan kepada kaum gnostistik, yaitu kelompok orang percaya yang percaya Yesus itu bukan manusia. Kelihatannya phantom, dari jauh kelihatan manusia, tapi kalau dipegang nggak bisa. Ada punya kepercayaan seperti itu, dan ini ditentang oleh
Yohanes penulis surat ini, bukan, Yesus adalah manusia sejati. Juga dia ditulis kepada orang Yahudi yang di luar Palestina sana, yang belum mengenal Tuhan Yesus, lalu diberitahu bahwa saudaramu yang di Yerusalem dulu, di Yudea itu yang menyalibkan mereka, tetapi janganlah kamu seperti itu. Katakanlah dia seolah mengatakan seperti itu. Dan bahkan kepada orang non-Yahudi yang belum percaya. Jadi ada seperti traktat nih, traktat yang panjang yang isinya adalah jalan keselamatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sumbernya dari mana Yohanes ini menulis bukunya ini? Ya, dari kepercayaan jemaat mula-mula. Jadi pada waktu jemaat mula-mula sudah ada jemaat, sudah ada keyakinan bahwa Yesus itu Mesias, itu sudah ada. Jadi sudah ada keyakinan itu. Lalu ada kisah-kisah riwayat Yesus. Mungkin dari mulut ke mulut sudah ada, mungkin juga sudah ada yang tertulis. Kalau ini ditulis sekitar hampir tahun 70, katakanlah begitu, berarti Injil yang lain sudah ditulis, ada surat Paulus yang sudah ditulis. Dan riwayat Yesus sudah ada yang menulis. Mungkin lebih dulu Injil sinoptik yang Markus, Lukas, mungkin sudah ditulis. Ini yang terakhir dari 4 Injil itu. Nah juga dari pengalaman pribadi sumbernya, karena penulis adalah saksi mata, dari pengalaman pribadi itu yang menulis bukunya, kembali lagi untuk membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias dan yang percaya dalam namanya beroleh hidup. Nah, mari kita lihat peristiwa-peristiwa yang ditulis oleh Yohanes yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Peristiwa pertama, memang sebelumnya sudah ada, pasal 1 itu sudah ada cerita mengenai Yohanes Pembaptis. Tapi ini peristiwa pertama dan membuat mujizat adalah di rumah ya, di Kana. Di sana Yesus mengadakan tanda atau memberikan tanda. Nah, di dalam ayat kita pagi ini dari peristiwa yang kedua yaitu membersihkan atau menyucikan badalah di sini di rumah ibadah. Jadi di kampung di Kana itu, tapi sekarang di Yerusalem, di kota besar, di rumah ibadah. Yesus membuktikan dirinya sebagai Mesias di desa kecil, tetapi Yesus juga membuktikan kemesiasnya di kota besar Yerusalem dan kota internasional lah pada waktu itu. Kalau Yesus memberikan tanda bahwa dia Mesias itu di antara keluarga dan handetolan yang diundang untuk pesta pernikahan itu, kalau di Yerusalem dia kepada bangsa-bangsa, banyak bangsa. Di Ulangan 16 ayat hanya Bible study, katakanlah pelajaran Alkitab itu di sinagog ya, doa di sinagog bisa. Tapi kalau persembahan itu harus di Yerusalem. Jadi harus membawa entah merpati, entah kambing, entah domba, entah sapi itu. Nah, pada hari raya Paskah itu ada seorang ahli sejarah mengatakan kira-kira ada 300.000 yang haji di Yerusalem pada waktu itu. Wah, ini luar biasa saudaraku. Ini suatu mega bisnis luar biasa ini. Karena ada katakanlah 3.000 atau 2.000 kambing, domba atau sapi disembelih pada waktu itu. Ini banyak menghasilkan. Nah, rupanya si pengelola Bait Allah itu nangkap event ini. Lalu mungkin maksudnya baik juga ya, untuk menolong supaya orang yang dari luar negeri itu tidak usah bawa kambing kan, beli saja di situ langsung gitu. Lalu uangnya nggak laku kan, harus diganti uangnya harus uang Yahudi bukan uang Roma, jadi nggak laku, harus diganti. Jadi ada penukar uang, ada penjual kambing, penjual merpati di situ, ramai sekali. Nah, mungkin maksudnya baik karena pengelolaan Bait Allah memerlukan duit. Dan kalau saudara lihat Markus 13 itu, gedung Bait Allah itu adalah megah sekali. Murid-murid sampai tenang Tuhan, ini loh gedung Bait Allah itu luar biasa, kota Yerusalem itu. Tapi Tuhan Yesus memang meramalkan akan hancur semuanya. Jadi untuk pengelolaan itu perlu duit, menjadikan sarana penyambung. Tapi mungkin gini, ada orang berbisnis di situ
kemungkinan maksudnya baik untuk gaji ya, gaji imam-imam, untuk pengelolaan gedung, tapi juga ada penyamun, kemungkinan ada penjahat yang di situ ya, karena ramenya di situ ya, mungkin ada orang yang koruptor juga. Nah ini kelihatannya Yesus tahu hal itu. Kalau secara kasat mata mungkin maksudnya baik ya. Jadi orang-orang yang berbakti di sana tidak repot-repot lalu beli kambing di sana, tapi lagi-lagi sebetulnya aturannya itu kambing itu harus tidak cacat, tidak bercela, umurnya sekian begitu. Tapi rupanya di situ Tuhan Yesus mengerti bahwa pengelolaan bait Allah di situ sudah tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Tuhan. Bait Allah jadi pasar, bait Allah jadi sarang penyamun. Itulah yang dikritik oleh Tuhan Yesus. Walaupun lagi-lagi secara kasat mata kita tidak tahu, mungkin maksudnya menolong, tapi mungkin ada koruptor karena Yesus tahu hati. Bahkan sebetulnya nanti itu aturan bait Allah sudah berubah ya, imam besarnya. Memang kalau kita baca Lukas itu yang imam besarnya Zakaria itu keturunan Harun ya, tetapi rupanya berkembangnya masa itu yang jadi imam besar itu pilihan Herodes. Jadi pilihan bukan Herodes ya Pilatus mungkin Herodes dari Galilea, tapi atas persetujuan raja atau kaisar yang mewakili kaisar Roma, ada penguasa di situ, raja di situ, itulah yang memilih imam besar. Jadi sudah lain. Makanya pengelolaan itu ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Jadi ada potensi kejahatan di situ, ada potensi koruptor, ada potensi kejahatan itu mungkin sudah terjadi. Saya pernah ke Hong Kong itu, sebenarnya di Hong Kong itu kalau weekend orang-orang Indonesia kumpul di suatu lapangan gitu, kalau senang sekali itu apa TKW ramai sekali pada waktu weekend itu. Dan di sana ada copet, di luar itu tidak ada copet. Jadi kalau Indonesia kumpul itu malah ada copetnya di situ ya, aneh sekali. Jadi ini karena banyak orang ya, kemungkinan ada kejahatan seperti itu. Jadi rumah Allah sudah salah kelola dari penilaian Tuhan Yesus. Jadi luar mungkin tidak kelihatan. Itulah yang dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Intinya alih fungsi rumah ibadah dimarahi Tuhan. Rumah ibadah yang seharusnya untuk ibadah saja, lalu alih fungsi sebagai pasar, sebagai jual beli, sebagai apalagi itu ada kejahatan mungkin di situ. Itu alih fungsi, itu sudah salah, lalu dimarahi oleh Tuhan. Nah, penerapan kita gimana? Bagaimana rencana kita mau membangun gedung khusus untuk ibadah atau gedung yang dipakai untuk multifungsi? Boleh seperti gedung ini ya, seperti ini, bisa untuk apa-apa. Tidak masalah itu. Kalau kita merencanakan itu tidak masalah. Tapi kalau memang kita menetapkan untuk rumah ibadah, seterusnya seharusnya rumah ibadah. Jangan nanti kalau ada masa krisis, ini dipergunakan ini rumah ibadah sekaligus untuk hari, kalau Senin sampai Sabtu disilakan untuk bahan misalnya, kalau Minggu ibadah. Nah kalau memang multifungsi tidak masalah, tetapi kalau sudah sekali menetapkan rumah ibadah, seterusnya haruslah untuk rumah ibadah. Saya tidak tahu persis, tidak boleh menghakimi juga. Apakah kalau gereja salah kelola itu akibatnya seperti nanti bait Allah ini, nanti akibatnya bait Allah akan dihancurkan, sudah tidak ada lagi. Apa seperti itu? Kalau sekarang mungkin kalau pengelolaan salah mungkin gerejanya kosong, apa bisa seperti, tapi ini tidak berandai-andai dan tidak berhak untuk menghakimi. Tapi paling tidak yang kita pelajari dari sini adalah mengelola ibadah akan dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Jadi yang pertama tadi, Vinicius adalah pribadi yang taat kepada
ibadah. Yang kedua, Mesias adalah pemilik ibadah. Yang ketiga, ia adalah rumah ibadah itu sendiri. Ia adalah rumah ibadah itu sendiri. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Selanjutnya, murid-muridnya baru percaya sudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bait Allah sudah tak berlaku lagi sebetulnya pada waktu Tuhan Yesus mengatakan akulah bait Allah, tapi belum diterima, belum dimengerti pada saat itu. Sebetulnya sudahlah, bait Allah itu sudah berlalu. Seremonial sudah tak berlaku, tidak ada seremonial lagi. Artinya seremonial menyembelih kambing, menyembelih merpati, menyembelih sapi itu sudah tidak ada lagi. Dan imam-imam sudah tidak ada lagi semestinya, karena sudah bait Allah adalah aktif. Kalau sebetulnya tadi, kalau dalam ayat-ayat yang pertama-tama 13 tadi adalah bait suci ya, bait suci apa kompleks begitu. Kalau bait Allah adalah ruang kudus dan maha kudus itu. Yang itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Jadi seremonial untuk itu sudah tidak ada lagi. Kalau orang mempersembahkan kambing, lalu ada imam besar masuk ke ruang maha kudus itu membawa darah timba itu di situ. Tapi itu sudah selesai pada waktu Yesus mengatakan akulah bait Allah, rombaklah dan aku akan bangkit dari kemudian. Atau dengan lain perkataan akulah bait Allah. Keimaman sudah tidak berlaku, imam besar sudah tidak ada lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa buku ini ditulis, Injil ditulis pada waktu Petrus sudah mati ya. Kalau lihat pasal 21 itu diingatkan cara Yesus, cara Petrus mati ya. Jadi Petrus sudah mati rupanya. Petrus sudah punya gagasan kalau sudah membaca surat 1 Petrus bahwa orang percaya adalah batu atau bangunan rumah Allah. Jadi sudah ada ide semacam itu. Dan juga Petrus mengatakan orang percaya adalah imamat rajani. Jadi orang percaya itu adalah imam itu sendiri. Orang percaya imam, tapi imam besarnya Yesus. Jadi tidak perlu imam. Keimaman model Lewi sudah selesai, tidak berlaku pada waktu Yesus mengatakan aku adalah bait Allah. Juga saudara, korban binatang berulang-ulang juga berhenti. Korban syukur, korban penghapus dosa, korban untuk nazar, sudah tidak ada lagi penyembelihan kambing itu. Karena korban sudah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus. Mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Sekali korban untuk selamanya. Kalau korban kambing berulang-ulang. Dan juga saudara, memang pada waktu ditulis ini rupanya bait Allah belum hancur. Tapi ide bahwa Tuhan tidak dibatasi di bait Allah itu sudah ada. Kalau sudah baca Kisah Rasul 7 itu ya, ada ya peristiwa di sana siapa Stefanus itu khotbah keras bahwa Tuhan tidak dibatasi oleh 4 tembok. Nah, dia kira mengkritik bait Allah, lalu dia dilempari batu. Jadi korban syukur penghapus dosa sudah tidak ada lagi lewat binatang yang berulang-ulang itu. Yesus korban sekali untuk selamanya. Yesus adalah bait Allah itu sendiri. Allah yang tinggal bersama-sama manusia di dalam diri Yesus. Tempat tidak membatasi ibadah lagi. Atau ibadah tidak dibatasi oleh tempat lagi. Dimanapun Anda beribadah. Sementara ini pada itu belum. Dan jadi bait Allah tidak berfungsi sampai sekarang. Bait Allah itu sudah jadi masjid Al-Aqsa dan Dome on the Rock. Ada kubah di atas batu itu. Kubah di atas batu itu dipercaya disitulah Abraham mempersembahkan, ini orang Yahudi ya. Disitulah Abraham mempersembahkan Ishak. Disitulah Yesus disalib.
itu orang Yahudi. Orang Islam percaya disitulah Nabi Muhammad didikan mereka adalah naik ke surga. Jadi sampai sekarang Bait Allah itu sudah tidak ada. Ada orang Kristen percaya seperti itu. Kan dari itu bukan di situ tempatnya ruang Nabi, bisa di tempat lain. Jadi bisa membangun Bait Allah. Ada kelompok namanya Temple Institute, itu dia punya rencana membangun Bait Allah lagi, kemegahan Bait Allah zaman dulu ingin diulangi lagi. Dan kalau membangun, ya mau tidak mau Masjid Al-Aqsa dan Ka'bah itu harus dihancurkan. Tapi itu tidak mungkin, tidak tahu nanti makan itu ramai sekali. Tapi itu yang menjadi masalah. Mengapa pada waktu Zionis, yaitu yang menang mendirikan negara Israel itu, pengelolaan ibadah diserahkan kepada pemerintah Yahudi, yaitu yang Masjid Al-Aqsa dan kita Dome of the Rock itu dikuasai oleh Yahudi Israel, tapi pengelolaan itu oleh Yordania. Jadi kalau saudara datang ke sana tidak boleh masuk ke sana. Orang Kristen kan Yahudi daerah itu dan orang Islam boleh ke sana. Tapi pasti alasannya duit ya, ini kan pariwisata menarik sekali di sana sehingga tiap tahun orang banyak datang ke sana. Maksud saya jelas bahwa Bait Allah sudah hancur. Sebetulnya Yudaisme selesai. Kemana mereka mempersembahkan? Memang seharusnya sudah tidak ada persembahan lewat apa? Domba itu sudah tidak ada. Lewat sapi itu tidak ada. Sudah saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus jadi imam besarnya adalah Tuhan Yesus. Nah, penerapan kita apa? Yang pertama, hati-hati mengkultuskan orang. Karena kita datang kepada Tuhan tidak lewat imam lagi. Kalau dulu harus lewat imam. Sekarang tidak. Tetapi kadang-kadang kalau ada orang yang hebat, pengkhotbah, penginjil, penceramah yang hebat sekali, seolah-olah melalui dia seperti itu. Pengkultusan orang, hati-hati, jangan sampai kita mengkultuskan orang. Firman Tuhan lewat siapa saja bisa, tidak harus lewat orang khusus. Memang ada orang khusus yang menyiapkan untuk itu, tetapi hati-hati, jangan orangnya, tetapi isinya yang disampaikan itu. Juga tokoh-tokoh yang berkarisma itu, kita kadang-kadang mengkhususkan itu ya, tapi marilah kita hilangkan. Yang kedua adalah hati-hati dengan pengkultusan tempat. Memang tempat-tempat bersejarah itu menolong kita menambah iman kita, tetapi kadang-kadang tempat bersejarah itu buatan orang, jadi belum tentu itu situs yang benar ya. Katakanlah ini tempat Yesus disalib itu ada dua tempat, versi Gordon ada satu lagi, versi Katolik ada. Jadi ada dua tempat. Yang mana Yesus disalib itu? Tapi karena versi Katolik orang Katolik banyak ke sana, ada Via Dolorosa itu sekitarnya itu seperti Borobudur itu banyak orang jualan itu. Jadi hati-hati pengkhususan tempat. Tempat adalah tempat. Berdoa di tembok ratapan sama saja dengan berdoa di sini. Tidak ada, ya, ada katanya ada pengalaman pada pegang tembok ratapan itu temboknya bergoyang seperti itu, sehingga itu sebagai apa? Reklama. Marilah kita ke tanah suci. Ya, mereka sebut tanah suci. Ya, almarhum pendeta Dr. Krismaran itu kan tidak seperti itu Holy Land ya. Itu Bible Land, bukan Holy Land katanya. Ya bagus tempat-tempat itu untuk mempertebal iman kita, tapi hati-hati. Dibaptiskan di Sungai Yordan sama saja dibaptiskan di Sungai Ciliwung atau di Sungai Kalijodo, sama saja, tidak ada istimewanya. Diberkati di Kana sama saja diberkati dimanapun, di bawah pohon atau di gereja sama saja. Perjamuan Tuhan pakai anggur dari Kana sama juga dari mana-mana saja. Hati-hati itu benda-benda dan tempat-tempat. Sudah tugas itu Tuhan. Tempat-tempat bersejarah sekali lagi itu memang baik untuk mengingatkan kita kepada Tuhan kita, tetapi hati-hati kita itu tidak ikutkan seolah-olah hanya di tempat itu saja kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan,
Yesus adalah Mesias. Diungkapkan oleh Yohanes, dia adalah orang yang taat ibadah. Yesus itu Mesias karena dia adalah pemilik rumah ibadah. Yesus itu adalah Mesias karena dia adalah rumah ibadah itu sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran-Mu. Kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus untuk melakukan kebenaran yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami menikmati hadirat Tuhan melalui kebaktian ini juga, tetapi juga di tempat-tempat lain. Biarlah kami tidak mengkuduskan orang, juga tidak mengkuduskan tempat. Biarlah kami hanya menyembah kepada-Mu saja, satu-satunya bait Allah yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Sukarman mengingatkan kita bahwa ibadah itu adalah kebutuhan dan tidak mengkhususkan tempat maupun orangnya. Kita akan merespons firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu nyanyian pujian Tuhan menuntun hidupku. Ayat yang kedua. Dengan yang gelap menindak dan segala bila teduh ayat yang ketiga. Takut sesalkan hidupku betapa juga nasibku. Oh, dengan kehendak Tuhan. Tuhan menuntun hidupku. Tangannya memegang teguh hati. Tuhan menuntun. Ayat yang keempat. Bila genap
akan memberikan persembahan. Sambil kantong persembahan diedarkan, saya mohon kesediaan Bu Suroso untuk menolong kita. Saya akan membacakan pengumuman kehadiran Minggu 24 Januari 2021, ibadah pagi 19 orang, sekolah minggu dewasa 10 orang, sekolah minggu anak, murid 6 orang, pendampingnya 2 orang, kemudian sekolah minggu tunas muda, murid 1 orang, pendamping 1 orang. Jam doa 27 Januari 2021, 19 orang. Kemudian untuk petugas yang akan datang Rabu 3 Februari, temanya adalah In God We Trust. Akan dilayani oleh Saudari Feni dan pembawa acara dan pemain musik keluarga Bapak Kurniadi Herawan. Kemudian untuk minggu depan 7 Februari, ibadah pagi dengan tema Tuhan Yesus Kristus dan Nikodemus, yang dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21. Pelayan firman Tuhan adalah Bapak Yohanes Widoyoko. Pembawa acara dan pemain musik keluarga Bapak Nasib Patinama. Petugas persembahan Ibu Endra Suroso, multimedia Esther, sound system Bapak Dede. Kegiatan dan petugas sekolah minggu untuk kelas dewasa akan dibawakan oleh Pak David. Untuk anak, pengajar Ibu Magdalena. Pembukaannya adalah Bapak Pur, kemudian tunas muda Saudari Feni. Jangan lupa untuk persembahan dan perpuluhan, silakan ditransferkan ke Gaul Community Church melalui nomor rekening BCA 861-061-3633 atas nama Dede Fransiskus Karijan. Kita akan masuk ke dalam doa berkat yang akan dibawakan oleh Bapak Satorman. Kami persilahkan. Sama. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu dan kami bersyukur karena saudara-saudara kami yang telah hadir bersama-sama kami baik di ruangan ini maupun di ruangan lain. Dan kiranya Tuhan, kami karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus bersama-sama dengan penghiburan, pertolongan, dukungan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya pada saat kita bersama-sama untuk melanjutkan kegiatan kita hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Silakan duduk dan mengambil satu.